Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, nama Afif Dinia Rahman, bisa dipanggil dengan Pak Afif. Pada pertemuan kali ini, ya, pada mata kuliah pemrosesan bahasa alami, Pak Afif akan menjelaskan materi mengenai parsing, ya. Oke, berikutnya. Nah, mahasiswa sekalian, sering ya kali kita menemukan ya mengenai parsing ya, tidak asing lagi. Nah, parsing ini dalam computer science atau ilmu komputer atau informatika merupakan bagian dari pemrosesan bahasa alami, atau dari nama internasionalnya adalah Natural Language Processing sebagai pengenalan tata bahasa. Nah, penelitian dalam pengolahan bahasa alami telah berlangsung selama beberapa dekade. Yang pertama tahun 1940, yaitu pertama kali ditemukan mengenai mesin penerjemah ya yang berbasis dengan komputer berhubungan dengan bahasa alami ya, bahasa manusia ya, bukan bahasa mesin. Nah, selain itu ada yang bernama Weaver, dan keduanya mulai proyek untuk MT atau mesin terjemah pada 1946. Proyek kedua ini yang digunakan untuk memecah kode musuh ya dalam Perang Dunia Pertama. Nah, jadi ini awal mula dari NLP ya, untuk digunakan ya, yang pertama untuk penerjemah, yang kedua untuk memecahkan kode dalam Perang Dunia Pertama ya, dalam militer ya. Nah, ini kita ngomong-ngomong militer ya, sekarang ini juga tetap ya kita gunakan ya untuk keamanan data ya. Bagaimanapun juga penting bagaimana data ini ya tidak disalahgunakan ya untuk yang mengancam kedaulatan negara ya. Jadi sangat harus hati-hati sekali ya. Jadi mengenai ini, jadi musuh tidak tahu bahasa Indonesia, tapi musuh bisa menggunakan ya pemrosesan bahasa alami dengan algoritma mesin translator ya, untuk menyadap ya kebijakan strategis negara. Nah, ini sangat menarik sekali topik ini. Selanjutnya mengenai penelitian tentang parsing ya, ini Pak Afif ngambil ya dari beberapa sumber. Nah, misalkan dari penelitian Karnia ini yang sering disebut dengan parser atau pengurai yang menggunakan PCFG yang bersifat leksial atau dari kamus. Setiap elemen kalimat dipilih ya berdasarkan grafik untuk menjadi simbol pohon algoritma, adalah cara kerja dari algoritma chart parse. Nah, selanjutnya yaitu ada parse bottom up, adalah parse yang mengurai yang digunakan pada penelitian ini ya, menurut Karnia ya 1997, setiap word atau kata dalam sebuah kalimat dianggap sebagai daun pohon. Dari setiap daun pohon itu akan disimpulkan apa jenis parse, demikian terus ke atas sampai ditemukan word head. Selanjutnya penelitian terkait ya mengenai parsing. Nah, ini algoritma CYK atau CYK dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah string dapat diterima oleh suatu konteks free grammar CFG. Nah, mahasiswa sekalian, pada slide sebelumnya Pak Afif atau materi Pak Afif sebelumnya menjelaskan
ada konteks sensitive grammar, konteks free grammar, dan konteks regular grammar. Nah, ini menerapkan dari konteks free grammar ya pada penelitian sebelumnya. Nah, proses penguraian string ya dengan algoritma CYK memanfaatkan struktur data sebuah array 2 dimensi dengan merupakan terapan ya dynamic programming karena pengolahan pengurai menggunakan hasil pengurai sebelumnya untuk memutuskan apakah pengolahan yang sedang terlaksana accepted atau unaccepted ya, accepted atau unaccepted ya, bisa diterima atau tidak. Nah, ini yang nanti ya kita akan pelajari lebih lanjut tentang algoritma CYK atau CYK dengan penerapannya. Nah, kemudian masih tentang penelitian terkait mengenai algoritma CYK menggunakan tabel 2 dimensi ya untuk mendahului penyimpanan keputusan permasalahan yang lebih kecil. Sisi dinamik program dari algoritma ini terletak pada pembangunan array 2 dimensi atau tabel saat mengurai satu string. Kemudian ketika penguraian string dilakukan dalam iterasi selanjutnya, nah algoritma ini akan menggunakan larik atau tabel yang telah terbentuk sebelumnya. Dari tabel yang telah terbentuk, ya string yang diurai dapat kita ketahui kevalidannya dengan artian CFG tersebut dapat menghasilkan string tersebut melalui aturan yang ada. Berikut adalah persyaratan yang dibangun ya dengan menerapkan CYK ya input string dengan simbol output tak valid atau valid, struktur data tabel n kali n baris dengan indeks 0 sampai n kurang 1 atau n atau 1 kurang 1 n dengan perubahan. Oke, selanjutnya ini Pak Afif ya mengambil contoh ya penelitian mengenai parsing dan penerapannya itu dari jurnal ya. Mahasiswa boleh mencari di Google Scholar ya. Jadi tadi menjelaskan teori tentang parsing ya pertama kali pada 1940 ya puluhan ada untuk mesin translator, kemudian untuk memecahkan kode unik militer pada Perang Dunia Pertama dan penelitian-penelitian terkait. Nah, di sini judulnya adalah aplikasi Natural Language Processing atau NLP dengan metode probabilistic parsing menggunakan algoritma CYK untuk mengetahui pola kalimat dalam copywriting. Nah, objek dari penelitian ini yaitu adalah kalimat copywriting. Nah, apakah copywriting itu? Nah, copywriting ya merupakan suatu kalimat dalam tata bahasa ya bahasa alami yang tidak ada singkatannya. Nah, ini contohnya digunakan dalam bahasa Indonesia dengan batas maksimal 15. Nah, di sini masalahnya ya yang mahasiswa perlu ketahui. Kenapa sih perlu namanya kalimat copywriting ya? Di sini ya seringkali marketing ya dalam paper ini masalahnya adalah marketing itu kadang tidak memiliki kata yang baik ya sehingga akan merugikan produsen dalam menjual produknya. Ya, jadi penulisan tata bahasa yang kita anggap ya itu kurang menarik atau tidak sesuai dengan tata bahasa atau grammar,
yang akan mengakibatkan penjualan itu menurun ya. Nah, kita dengan metode probabilitas parsing ya, dengan algoritma CYK atau CYK, ini kita dapat mengkelompokkan dalam 3 kelas ya. Yang kelas final, kelas waktu, dan tujuan ya. Ini dari paper ini. Nah, dari materi penelitian ini ya tentunya ya di paper ini menggunakan spek ya hardware, prosesornya i7 Windows 7 Ultimate ya. Jadi speknya juga tidak terlalu tinggi ya, karena tidak seperti kita deep learning harus gunakan minimal GPU ya kalau pengen cepat, atau kita menggunakan layanan cloud computing ya, menggunakan Google Colab. Nah, ini contoh saja ya, selingan. Nah, ini selanjutnya yang digunakan dalam metode ya yang digunakan dalam penelitian ini ya adalah pengembangan aplikasi menggunakan waterfall, di mana dengan menggunakan metode ini ya aplikasi harus sampai ke tahap akhir terlebih dahulu, kemudian ditentukan evaluasi karena modelnya linear sekuensial. Oke, selanjutnya, nah ini aplikasinya digambarkan ya dengan gambar satu use case. Ini penggunanya ya atau seorang marketingnya menuliskan copywriting. Nah, copywriting ini memiliki 3 ya, yaitu pertama hasil, waktu, kemudian tujuan ya. Nah, ini kita bisa mengenali melakukan validasi ya dengan yang pertama mengidentifikasi jenis kalimat, yang kedua mengidentifikasi pola kalimat. Nah, di sini ya ini kita memiliki yang pertama aliran identifikasi jenis kalimat ya. Nah, ini jenis kalimat ini kita menggunakan flowchart ini ya. Nah, flowchart ini ya yang pertama ya kita bisa memulai kemudian memasukkan kalimat ya, kemudian kalimat ini kita urai apakah sesuai ya. Nah, moga-moga mahasiswa sekalian bisa terlihat ya ini. Jadi setelah itu nah kita bisa menentukan apakah kalimat ini ya kita urai itu kita stop word ya, kita tokenisasi, kemudian kita cari apakah sudah masuk kata dasar ya, sesuai kata dasar. Jika belum ya maka kita bisa ya mencari gunakan stemming ya, algoritma pencarian kata dasar. Nah, stemming ini ya merupakan algoritma untuk mencari kata dasar. Stemming bahasa Indonesia dengan stemming bahasa Inggris itu tentunya berbeda ya. Jadi di Indonesia juga macam-macam ya stemmingnya. Pak Hafiz juga pernah memakai ya stemmingnya, kalau nggak salah itu stemmingnya Prof. Zainal Arifin ya, ada stemmingnya macam-macam ya yang mengembangkan algoritma ini. Nah, di sini ada beberapa keputusan untuk menentukan ini ya, mengidentifikasi jenis kalimat, apakah kalimat ini sudah valid atau belum. Kemudian
Selanjutnya, Pak, ini contoh ya, flowchart dari pengenalan pola kalimat. Jadi kalimat ini akan ditentukan polanya menjadi 3, yaitu hasil, kemudian waktu, kemudian tujuannya. Nah, ini memiliki flowchart seperti ini. Jadi kita mengambil data dari jenis kata yang sudah diidentifikasi, kemudian kita mengecek kata atau frasenya. Jika itu ketemu, ya maka kita masukkan kalimatnya. Jika kalimat pengenalan pola ini valid, maka kita tampilkan kalimat tersebut. Jika tidak, ya kita sebut tidak valid. Jadi ketika nanti marketing ya di dalam menulis kalimat copywriting, kalimat yang tidak ada singkatannya, sehingga customer itu sesuai harapan dari produsen yang meningkatkan omset ya dengan metode algoritma CMYK ya, yang terdiri dari identifikasi pola kalimat. Yang pertama identifikasi jenis kalimat, kemudian identifikasi pola kalimat ya. Oke, selanjutnya di dalam penutup ini ya dari hasil Pak Afif ngambil literatur review dari jurnal. Yang pertama simpulan atau kesimpulan, metode probabilitas parsing dan algoritma CYK berhasil diterapkan pada aplikasi NLP untuk mengetahui pola kalimat dalam copywriting. Ini sudah valid atau belum sesuai harapan dari produsen untuk meningkatkan jumlah produksi, karena kadang marketing ini kesalahan menulis tata bahasa ya berakibat fatal. Ya, fatal itu konsumen tidak mengetahui atau konsumen tidak tertarik. Ya, oke. Nah, dari hasil ini aplikasi mampu mengenali pola kalimat dengan copywriting formula RTO. Ya, saran kekurangan dari penelitian ini, tulisan kalimat dengan menggunakan tanda baca selain titik seperti koma, titik dua, dan tanda tanya, tanda seru. Ya, jadi di sini ya waktu identifikasi identifikasi jenis kata, yaitu kan satu kalimat ya dimasukkan, kemudian kita pisah. Nah, misalnya itu berdasarkan harus ada tanda baca titik. Ya, dia akan memisahkan jadi proses tokenisasi. Kemudian tokenisasi, kemudian dia mengecek apakah ada kata dasarnya yang sesuai. Nah, jika belum, maka dia mencari kata yang berawalan dan berakhiran, ya, prefiks sama sufiknya dihilangkan menggunakan algoritma stemming. Nah, setelah itu masuk ke pengenalan pola kalimat. Ya. Nah, mahasiswa sekalian, mudah-mudahan bisa memahami penjelasan dari Pak Afif untuk perkuliahan ini mengenai parsing, ya. Ada metode parsing yang diterapkan ya di dalam contoh ini, yaitu metode CYK. Nah, mahasiswa jika ingin lebih detail bisa mencarinya di Google Scholar ya, contoh dari papernya Pak Afif yang Pak Afif jelaskan ini. Dan kemudian mahasiswa nanti bisa menjawab ya untuk evaluasi dari pertemuan materi parsing pada perkuliahan pemrosesan bahasa alami ini. Nah, oke. Selanjutnya sekian dan terima kasih untuk mahasiswa yang baru bergabung.
pada perkuliahan ini silakan untuk subscribe ya, untuk memudahkan dalam mahasiswa ya nanti membuka materi dari Pak Afif yang terbaru, dan jangan lupa untuk like konten ini. Terima kasih.